Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatullah Azizah dengan NIM 2023 143619, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Secara umum, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Tata urutan ini menunjukkan hierarki atau urutan tingkat persatuan perundang-undangan di Indonesia. Berikut adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dasar negara dan merupakan sumber hukum tertinggi yang mengatur prinsip dasar negara. Yang kedua, Undang-Undang. Peraturan hukum yang dibuat oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Yang ketiga, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan mendesak saat DPR tidak dalam masa sidang. Yang keempat, peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Yang kelima, peraturan Presiden. Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur aspek teknis dan administrasi tertentu. Yang keenam, peraturan daerah dibuat oleh DPRD untuk mengatur hal-hal yang bersifat lokal di daerah tersebut. Yang ketujuh, peraturan bupati. Peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah untuk melaksanakan perda. Yang kedelapan, peraturan desa. Aturan yang dibuat oleh kepala desa untuk mengatur urusan desa. Yang selanjutnya, materi yang kedua yaitu mendeskripsikan alasan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi merupakan respons terhadap berbagai isu dan masalah yang terjadi selama era Orde Baru, terutama terkait dengan kekuasaan yang terpusat dan kurangnya mekanisme check and balances. Berikut adalah beberapa alasan utama yang mendorong terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi. Yang pertama itu menciptakan demokrasi yang lebih baik. Reformasi bertujuan untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Yang kedua, mencegah kekuasaan yang terpusat. Reformasi ini menginginkan distribusi kekuasaan yang adil dan lebih seimbang antar cabang pemerintahan. Yang ketiga, mengakui hak asasi manusia. Reformasi menekankan pentingnya perlindungan hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Yang keempat, menguatkan peran lembaga perwakilan. Reformasi bertujuan untuk memperkuat peran lembaga perwakilan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap eksekutif. Yang kelima, menegaskan kedaulatan rakyat. Prinsip ini diimplementasikan melalui berbagai mekanisme demokrasi. Yang keenam, menjamin keterbukaan dan transparansi. Perubahan ini menciptakan kerangka kerja yang lebih terbuka dan akuntabel sehingga mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi. Yang pertama itu memperkuat prinsip demokrasi dan menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, menciptakan sistem pemerintahan yang lebih seimbang dengan pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, menjamin bahwa hak-hak dasar warga negara. Yang keempat, menciptakan kerangka kerja. Yang kelima, menyesuaikan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi.
Materi yang ketiga yaitu mengklasifikasikan isi Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Di Indonesia, amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. Amandemen UUD 1945 harus memastikan beberapa hal, termasuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, dan memasukkan penguasaan yang semula terletak di luar naskah ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Berikut poin-poin penting yang mencakup isi Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen: 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bentuk dan kedaulatan negara. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, sistem pemerintahan dan kekuasaan negara. Yang kelima, pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Yang keenam, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan. Yang kedelapan, aturan tambahan dan peralihan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.